Halo guys. Halo. Kita lagi berada di JNI Screen Printing. Yuk ikutin kita wawancara dengan ownernya. Ayo. Ayo. Ini kita agak masuk ke dikit yang Oh, lain, nggak apa-apa. Mas. Oke, Ini inti ini kan kira-kira di usahanya Mas ini, kira-kira data apa saja yang saat ini di dicatat di usaha Mas ini? Oke. Jadi ini sambil cerita ya Mbak ya. Maksudku biar nanti nyambung sedikit ke pokok bahasan. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu semua itu awalnya dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lalui. Jadi kan awal-awal kita mungkin ketika misal orderannya sedikit itu aman yang dikerjakan satu orang dan itu nggak dicatat aja masih ingat gitu. Nah, terus selama lambat laun itu kan mulai banyak nih, mulai kompleks dengan berbagai macam konsumen dan kita juga timnya tambah. Nah akhirnya kita mulai menata pelan-pelan. Ada banyak fitur yang bisa digunakan di aplikasi Notion. Yang pertama ada Getting Started. Fitur ini disediakan untuk pengguna baru, di dalamnya terdapat tutorial, tip, serta contoh blog dan fitur yang bisa digunakan. Ini sangat membantu untuk memahami cara kerja Notion. Yang kedua ada Quick Note. Fitur ini biasanya digunakan untuk mencatat sesuatu secara cepat, tanpa perlu format yang rumit. Fitur ini cocok untuk menulis ide spontan, catatan singkat, pengingat, atau hal yang terlintas sesaat dan perlu segera dituliskan. Yang ketiga ada Personal Home. Fitur ini berfungsi sebagai dashboard pribadi, di dalamnya bisa menambahkan link ke halaman penting lain seperti to-do list, jurnal, kalender, atau catatan lainnya. Halaman ini biasanya didesain agar menjadi pusat akses semua aktivitas pribadi di Notion. Selanjutnya yang keempat, ada Task List. Fitur ini digunakan untuk mencatat dan mengelola daftar tugas. Formatnya bisa berupa daftar dengan checkbox atau database dengan informasi lebih lengkap seperti tenggat waktu, prioritas, dan status tugas. Yang kelima, ada Jurnal. Fitur ini berfungsi sebagai catatan harian atau jurnal pribadi. Anda dapat menulis kegiatan harian, refleksi diri, atau ide-ide. Yang keenam ada Reading List. Fitur ini digunakan untuk mencatat daftar bacaan, baik buku, artikel, blog, maupun media lain. Yang terakhir ada 3A Meeting Notes. Halaman ini menggunakan fitur AI dari Notion untuk membantu mencatat hasil rapat secara otomatis. Dari semua fitur yang ada di Notion ini akan membantu UMKM dalam hal pencatatan otomatis dan tracking atau pengingat. Pertama, buka aplikasi Notion karena saya sudah login jadi. Langsung aja, klik tombol plus, kemudian pilih Create a New Page. Kemudian, di bagian ini, Anda bisa tulis judul seperti Dashboard Pemesanan Sablon. Selanjutnya di situ, ada tanda plus, diklik terus cari, dan pilih tabel view. Di sini muncul kolom tabel, di atas bisa ditambahkan subjudul data pesanan. Kemudian di bagian judul per kolom, bisa diisi sesuai data yang ingin dicatat. Misalnya, nama pembeli, tanggal pesanan, dan lain-lain. Untuk menambah kolom,
bisa klik tanda plus kemudian cari dan pilih teks. Selanjutnya juga bisa menambahkan status pengerjaan dengan klik tanda plus habis itu cari tulisan status. Di situ terdapat pilihan not started, in progress, dan done. Kemudian klik. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini ada kolom nama pembeli, tanggal pesanan, jenis kaos, jumlah, tanggal jadi, dan status pengerjaannya. Di sini 3 kolom tertulis status pengerjaannya, masih not started semua. Cara untuk mengubahnya, klik kemudian pilih yang in progress dan akan berubah otomatis. Untuk selanjutnya caranya sama seperti sebelumnya dan pilih yang done. Ketika semua sudah jadi, bisa mencek list untuk menandai bahwa pengerjaan sudah selesai. Saat ingin mencari tahu sampai mana progres pesanan, bisa dengan menulis nama Anda, jadi tidak perlu mencari satu persatu. Kemudian Anda bisa membagikan link kepada semua orang dan aksesnya yaitu full akses kepada orang yang berkepentingan. Ini dibutuhkan oleh UMKM yang ingin pencatatan otomatis dan dapat melakukan tracking pesanan.